Trade war, China punya cara ampuh hadapi Amerika, Tiongkok jauh di depan. Uni Eropa masih ganggu Indonesia, efek hilirisasi nikel era Jokowi berhasil. Warga dan militer Israel turun ke jalan, kompak lawan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Capaian realisasi investasi dalam 10 tahun terakhir selama Jokowi jadi presiden. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya, isu-isu politik daerah nasional dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Politikal sepekan. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China menjadi masalah utama bagi pemerintah Amerika Serikat. Alhasil, perang dagang Amerika Serikat dan China pecah sebagai usaha Amerika mempertahankan kekuatannya sebagai negara nomor 1 di dunia. Berikut ulasan selengkapnya. Amerika Serikat dan China adalah dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun, perdagangan antara keduanya sangat tidak seimbang, mengingat China memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China menjadi masalah utama bagi pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 2018, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China mencapai 419,5 miliar US dollar. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pemerintahan Amerika Serikat yang berusaha untuk mengurangi defisit perdagangan dengan China. Alhasil, perang dagang Amerika Serikat dan China pecah sebagai usaha Amerika mempertahankan kekuatannya sebagai negara nomor 1 dunia. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dimulai pada tahun 2018 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memberlakukan tarif impor pada produk-produk China yang dianggap merugikan Amerika Serikat. China kemudian membalas dengan memberlakukan tarif impor pada produk-produk Amerika Serikat sebagai tanggapan atas tindakan tersebut. Kedua negara terus saling memberlakukan tarif impor secara bertahap dan perang dagang semakin meningkat. Amerika Serikat memperkenalkan tarif impor senilai miliaran dolar pada produk China termasuk teknologi tinggi. Sedangkan China membalas dengan memberlakukan tarif impor pada produk Amerika Serikat seperti kedelai, jagung, dan daging babi. Perang dagang ini juga dipicu oleh masalah kekayaan intelektual dan pemaksaan transfer teknologi. Amerika Serikat menuduh China mencuri teknologi dan rahasia perdagangan Amerika Serikat, sedangkan China membantah tudingan tersebut. Setelah hampir 2 tahun, pada tahun 2020, Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai kesepakatan perdagangan tahap 1 yang mencakup komitmen dari China untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika Serikat dan mengatasi masalah terkait kekayaan intelektual dan pemaksaan transfer teknologi. Kesepakatan tersebut dianggap sebagai kemajuan positif dalam hubungan perdagangan antara kedua negara, meskipun masih ada tantangan dan ketidakpastian yang harus dihadapi. Berakhirnya perang dagang ini diikuti dengan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Hubungan ekonomi kedua negara tersebut sudah mulai membaik, namun sumber pandemi yang berasal dari China menjadi bahan tuntutan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut sibuk mengurusi krisis masing-masing yang diikuti dengan lonjakan harga yang mengakibatkan inflasi. Kondisi ini diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan pangan. Mengatasi hal ini, The Fed memutuskan menaikkan suku bunga untuk menurunkan laju inflasi. Dampak dari keputusan tersebut memperlambat perekonomian Amerika Serikat sehingga memberi ruang China untuk merebut posisi Amerika Serikat. Bibit-bibit perang dagang Amerika Serikat dan China mulai muncul kembali. Menanggapi hal tersebut, Xi Jinping selaku Presiden China mengaku dalam Kongres Rakyat Nasional pada Minggu 5 Maret 2023 terkait kondisi perdagangan negara itu yang dikenai sanksi berupa hambatan dari negara lain.
Menanggapi hal tersebut, Xi meminta percepatan perkembangan sains dan teknologi untuk melepas belenggu ketergantungan perdagangan dengan negara lain. Di sisi lain, Amerika Serikat baru-baru ini membatasi China dalam teknologi semikonduktor dan artificial intelligence Washington karena alasan keamanan nasional. Belanda sebagai produsen semikonduktor kelas dunia melalui ASML mendesak hal yang sama. Beijing telah menanggapi dengan mengecam penggunaan sanksi. Diketahui, China telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas apa yang dilakukan Amerika Serikat ini. Presiden China Xi Jinping Selasa lalu juga memberi tanggapan di sela Forum Kongres Rakyat Nasional atau NPC dan meminta negaranya agar mandiri. Pemerintah China pun bereaksi dengan mengalokasikan 140 miliar US dollar untuk meningkatkan produksi chip dalam negeri dalam menghadapi pembatasan ekspor Amerika Serikat. Semikonduktor merupakan sebuah bahan yang bersifat tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Namun, pada keadaan tertentu seperti arus listrik dan temperatur tertentu dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Alat ini dapat berfungsi untuk beragam rangkaian elektronik rumit seperti komputer, televisi, kendaraan, dan lain sebagainya. Kondisi ini diperpanas dengan pernyataan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo yang mengatakan pada Jumat 10 Maret 2023 bahwa India, rival utama China di Asia, adalah mitra teknologi terpercaya yang dapat menjadi pemasok dalam seluruh rantai pasokan elektronik, bukan hanya semikonduktor. Tindakan China menghadapi perang dagang yang memperebutkan negara pemimpin dunia terus berlanjut hingga ranah mata uang yang dianut dunia. China secara diam-diam melobi banyak negara untuk melepas dolar Amerika Serikat dan menggunakan yuan sebagai mata uang internasional. China sudah menggandeng Rusia, Brazil, India, Kazakhstan, Pakistan, hingga Laos untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat. Mereka sepakat menggunakan mata uang yuan atau mata uang lokal negara masing-masing dalam transaksi perdagangan internasional. Tiongkok juga mendekati banyak perusahaan untuk melakukan transaksi ekspor-impor menggunakan yuan. Tak kurang dari total hingga Saudi Aramco sudah dikejar China. Perpanjang waktu trading hanyalah sedikit dari upaya China untuk menyaingi dolar Amerika Serikat. Langkah terbesar China untuk menyaingi dolar adalah dengan menghilangkan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan dengan negara lain. Salah satu kesepakatan terbesar adalah dengan Brazil. Tiongkok dan Brazil sepakat pada akhir Maret 2023 untuk menggunakan yuan dalam perdagangan mereka. Nilai perdagangan kedua negara tersebut menembus 150,5 miliar US dollar pada tahun lalu. Dengan negara ASEAN, China juga rajin menjalin kesepakatan untuk mengurangi dolar dan menggunakan yuan melalui perdagangan ataupun investasi. Penggunaan yuan dalam perdagangan dengan Laos meningkat tajam setelah pembukaan jalur kereta China-Laos. Dengan Indonesia, China juga telah memiliki kesepakatan untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam perdagangan melalui skema local currency settlement sejak September 2021. Tiongkok juga tengah merayu Arab Saudi untuk menggunakan mata uang yuan untuk membeli minyak. The Wall Street Journal menulis, pembicaraan ini sebenarnya sudah terjadi selama 6 tahun terakhir. Namun, ketidaksenangan negeri Raja Salman pada komitmen keamanan Amerika Serikat pada kerajaan beberapa dekade ini membuat pembicaraan dengan Beijing kian gencar. Jika kerjasama ini disepakati, maka diperkirakan bisa menggerus permintaan dolar Amerika Serikat lebih dari 10 miliar US dollar. Kontrak Saudi Aramco dengan perusahaan Cina terkait penjualan minyak diperkirakan mencapai 10 miliar US dollar. Pergantian penggunaan dolar Amerika Serikat menjadi yuan menyebabkan transaksi dan permintaan yuan akan meningkat, sedangkan dolar Amerika Serikat akan menurun. Rivalitas ekonomi antara China dan Amerika Serikat semakin memanas. China dikabarkan akan membatasi ekspor beberapa logam, bahan baku industri semikonduktor. Dilansir dari Reuters, China mengatakan langkah ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional.
Pemerintah China akan mengharuskan eksportir untuk meminta izin untuk mengirimkan beberapa produk gallium dan germanium yang merupakan bahan baku industri semikonduktor. Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang. Langkah China ini diumumkan ketika Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memperluas pembatasan ekspor teknologi chip ke China. Akhir tahun lalu, Amerika Serikat mulai mengurangi ekspor peralatan chip ke China. Indonesia berhasil menjadi negara dengan pasar nikel terbesar di dunia. Hal ini berkat suksesnya hilirisasi di dalam negeri. Namun ada saja negara-negara yang mencoba mengganggu jalannya proyek kebanggaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, yakni hilirisasi pertambangan nikel. Berikut ulasan selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa banyak setan yang mengganggu jalannya proyek kebanggaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, yakni hilirisasi pertambangan nikel. Bahlil mengungkapkan saat ini Indonesia berhasil menjadi negara dengan pasar nikel terbesar di dunia. Hal ini berkat suksesnya hilirisasi di dalam negeri. Adapun dia mengatakan salah satu setan yang mengganggu jalannya proyek hilirisasi nikel di Indonesia adalah pada saat Indonesia dijegal oleh negara lain, khususnya negara-negara Uni Eropa. Bahlil mengatakan Uni Eropa merayu Indonesia lantaran Indonesia sudah bisa mengelola sumber mineral kritis. Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kerap memamerkan hasil dari program kebanggaannya, atau dalam hal ini adalah hilirisasi nikel. Tercatat nilai ekspor dari hilirisasi tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data yang disebutkan Presiden Jokowi, nilai ekspor hilirisasi nikel Republik Indonesia melejit berkali-kali lipat dari yang hanya 33 triliun rupiah ketika hanya mengekspor biji nikel, kini telah naik menjadi 510 triliun rupiah. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor biji nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Di antaranya gugatan dari Uni Eropa atau UI ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Yang terpenting saat ini, Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV. Sehingga impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu persatu mulai terwujud. Come from relatively humble origins and worked his way to the top. They feel that he understands their needs, and his policies focusing on infrastructure development, trying to make improvement to basic health and education services that in the past have not been very good quality and quite hard to access. I think they feel that that has delivered for them. Pemerintahan Jokowi memprioritaskan infrastruktur sejak awal. Dana untuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan kereta api telah meningkat hampir 3 kali lipat sejak Jokowi menjabat pada 2014. The reason it's kind of rising to the importance of the global economy is the emerging market for nickel is from batteries, primarily lithium-ion batteries, used in mobile phones and laptops, but increasingly in electric vehicles, which is really the big market in the years and decades to come. Cadangan nikel Indonesia sudah ada sebelum Jokowi menjabat, namun selama masa kepemimpinannya, Indonesia meroket ke posisi teratas dalam produksi nikel global. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia sejak 2018 dan dominasinya meningkat setiap tahun. Now they are the major producer by a long way, and really all of the supply growth in the years to come will come almost primarily from
from Indonesia. So that's why Indonesia is so important to the nickel market and really the broader energy transition. In 2009, when we were still in government, we passed a law, it was the Coal and Mining Law, which talked about the importance of increasing the value added of our raw material mineral exports. And there was a timeline that we would start restricting the exports of ore by 2014. So, 2009 to 2014. So it was an advance warning, if you like, to all the mining companies that they had to think about how they were going to invest in smelters and so on. Bagi Indonesia, tujuannya adalah untuk berkembang pada tahap yang paling menguntungkan, yakni hilirisasi. The upstream is typically mining and a little bit of processing. The midstream starts to get into kind of more technical materials that can go into battery materials, and the downstream is the batteries and the electric vehicles themselves. Itu berarti menarik investasi untuk produksi baterai dan kendaraan listrik agar benar-benar dilakukan di dalam negeri. As of this year, LG Energy Solutions and Hyundai are planning to start battery production in Indonesia, and Hyundai are also looking at EV production starting in the country this year as well. We're starting to see more and more momentum in the downstream. The commodity boom that benefited Indonesia in 2022 and 2023 is actually starting to fade. So we're seeing these commodity tailwinds fading. In Indonesia, usually when we have higher commodity prices, it tends to lift quite a few boats. So it tends to lift government revenues, it tends to lift investment spending. And as these tailwinds fade, we basically see that it could have some impact on growth as well. Kurangnya diversifikasi ekspor Indonesia menyebabkan jatuhnya harga-harga komoditas yang sangat memukul Indonesia. Non-commodity export growth has been quite weak, and I think that's likely to remain quite weak because Indonesia's exports are largely focused on commodities. So about 60% of total exports are commodity-based or pure commodities themselves. Mengingat sejarah ketidakberpihakan politik Indonesia, ada dua negara yang menonjol dan sangat penting dalam hal ini, dua ekonomi terbesar dunia, China dan Amerika Serikat. Pada 2014, AS berinvestasi langsung sedikit lebih banyak di Indonesia dibandingkan China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, arus masuk investasi langsung dari China secara signifikan telah melampaui AS. Tahun lalu, investasi langsung China ke Indonesia hampir 5 kali lipat dari AS, dan sebagian besar masuk ke pengolahan nikel. Bagaimana Indonesia menyeimbangkan hubungannya dengan China dan Amerika Serikat? Di tengah persaingan kedua negara yang semakin meningkat, menjadi tantangan utama bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. When you look at Indonesia's relationships with its partners, they're complex. If you take China, for example, and sort of the enormity of the economic relationship between Indonesia and China, both in terms of investment, in terms of trade in goods and services, that's a critical relationship. I think for stability in the world, we need countries like Indonesia who can have conversations, who can invest and trade with both China and America, because it brings a degree of stability and interdependence to the world at a time when otherwise I think we would risk a really rapid and damaging fracturing. I think there's a lot of ambition in terms of Indonesia and its vision for the future, its vision for its role in the global order. And, when you look at Indonesia in the context of Southeast Asia, the region, in terms of the size of its economy, in terms of the size of its population, in terms of its long-standing sort of informal role as a leading figure in the Association of Southeast Asian Nations, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu dari 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Seiring dengan persiapan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mulai menjabat, rakyat Indonesia berharap ia dapat mewujudkan ambisi-ambisi besar itu menjadi kenyataan. Harus investasi Indonesia atau berpartner dengan kita.
Pilihannya hanya itu aja. Silahkan mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silahkan, mau dengan BUMN silahkan, kita terbuka. Tapi jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita stop kirim raw material, enggak. Dengan cara apapun akan kita lawan. Bukan tanpa alasan Jokowi mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor nikel. Pasalnya, dari penghentian ekspor nikel saja Indonesia akan meraup banyak keuntungan. Jokowi memperkirakan Indonesia akan mendapat keuntungan hingga 20 miliar dolar AS atau setara 284 triliun rupiah dari penghentian ekspor biji nikel ini. Indonesia bahkan bisa mengantongi keuntungan 30 miliar dolar AS atau setara 497 triliun rupiah jika bauksit hingga tembaga juga dihentikan ekspornya. Sebelumnya, Indonesia digugat Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dalam gugatannya, Uni Eropa menuding Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi perdagangan internasional. Terkait gugatan ini, tim pembela Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga telah menyiapkan pembelaan. Pemerintah Indonesia menilai nikel bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Selain itu, penggunaannya pun harus dikelola secara bijaksana untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Ribuan warga dan ratusan personil militer cadangan turut bergerak melawan pemerintah Ukraina. Unjuk rasa tersebut menentang perubahan rencana Undang-Undang Peradilan menjadi undang-undang. Juru bicara gerakan protes Josh Drill mengatakan tekanan pada pemerintah akan berlanjut. Massa akan melakukan tindakan pembangkangan sipil meski tanpa kekerasan. Berikut ulasan selengkapnya. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani menjabarkan realisasi pada kuartal 3 2024 mencapai 431,5 triliun rupiah, tumbuh 15,3% secara tahunan. Lalu, bagaimana capaian realisasi investasi sepanjang 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Selama 10 tahun terakhir ini, total investasi 2014 hingga 2019 mencapai 3.294,3 triliun rupiah. Tapi, tahun 2019 hingga 2024 itu mencapai 5.823,1 triliun rupiah. Total realisasi investasi selama 10 tahun adalah 9.117,4 triliun rupiah. Sebab imbu dia, investasi adalah komitmen jangka panjang, sehingga kestabilan dan juga kedamaian di Republik Indonesia jadi harapan investor. Dengan demikian, tercipta kepercayaan investor dalam maupun luar negeri. Data BKPM menunjukkan selama 10 tahun, realisasi investasi tercatat paling banyak diserap sektor manufaktur. Investasi sektor manufaktur lebih besar dibandingkan dengan sektor primer maupun tersier. Pertumbuhan rata-rata sektor manufaktur 10 tahun terakhir 15,5%. Jika didetailkan berdasarkan wilayah, porsi investasi sepanjang 10 tahun terakhir mengalami perubahan dinamis. Jika pada tahun 2014 realisasi investasi didominasi di Jawa Tengah dengan porsi 56,9% dan luar Jawa 43,1%, maka pada tahun 2023 porsinya menjadi 48,5% di Pulau Jawa dan 51,5% di luar Pulau Jawa. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya atas kehadiran seluruh teman-teman media dan juga seluruh
pejabat di BKPM dan Kementerian Investasi ini, ada Pak Ses, Deputi, Pak Direktur, dan seluruh pejabat eselon 1 dan 2. Dan pada hari ini tadi sudah disampaikan bahwa kita akan memberikan pemaparan mengenai hasil realisasi investasi di triwulan ketiga ini, yang kemudian akan dilanjutkan juga dengan pelaporan mengenai realisasi investasi dari Januari sampai dengan September. Dan karena ini juga menyangkut 10 tahun dari pemerintahan Pak Joko Widodo, kita akan sampai juga pencapaian selama 10 tahun terakhir ini. Jadi mungkin kalau boleh saya mulai, diperbolehkan? Oke. Mungkin seperti yang disaksikan oleh semua teman-teman media pada hari ini, alhamdulillah pencapaian realisasi investasi pada triwulan 3 itu mencapai 431,5 triliun, yang dimana ini adalah pencapaian peningkatan year on year sebesar 15,3%. Dan ini adalah yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan ketiga ini mencapai 650.172 orang. Ini tentunya tenaga kerja selalu menjadi salah satu parameter kita dalam kita meningkatkan investasi yang ada di Indonesia. Kemudian dilanjutkan, kalau kita lihat apakah ini kontribusinya Jawa luar Jawa, ini ada tercantum di sini, memang hampir sama lah kalau kita lihat, hampir 50-50%, walaupun dari luar Jawa ini justru lebih baik, slightly 50,7% atau kurang lebih 218,8 triliun rupiah, dan juga untuk Jawanya adalah 212,7 triliun rupiah. Secara average ini peningkatannya juga di Jawa 15,9%, dan kalau yang luar Jawa ini 14,6%. Artinya ada pertumbuhan ya Pak, dua-duanya, meskipun ini didominasi di luar Jawa saat ini untuk triwulan 3. Iya, betul. Kalau kita lihat dua-duanya tumbuh, dan pertumbuhannya hampir sama ya, kurang lebih 15%. Dan ini adalah pembagiannya, kalau kita lihat lagi breakdown-nya lebih dalam, antara PMA, penanaman modal asing, maupun dalam negeri. Memang penanaman modal asing ini peningkatannya justru lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, adalah 18,5%, dan jumlahnya 53,9% dari total investasi yang masuk di triwulan ketiga ini, yang dimana jumlahnya adalah 232,7 triliun untuk PMA, sedangkan untuk PMDN peningkatannya juga 11,6%, mencapai 46,1% dari total investasi yang masuk, jumlahnya adalah 198,8 triliun. Kalau kita ingin lihat lagi, apa sih breakdown-nya dari investasi yang masuk ini, dari baik PMDN maupun PMA. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sektornya yang paling tinggi adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Ini mencakup 13,5% atau ekuivalen ke 58 triliun. Yang kedua adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan. Ini 12,9% atau 55,9 triliun. Yang ketiga pertambangan, 10,3% kontribusinya, 44,6 triliun. Yang keempat industri kimia dan farmasi, kontribusi 7,3% atau 31,6 triliun. Dan yang kelima industri makanan, 31,3 triliun atau 7,3%. Ini kita ambil hanya top 5-nya saja, tapi kalau mau lihat lebih rinci lagi nanti akan kita sampaikan ke depannya. Nah, kalau lihat daerahnya nih Mbak, daerahnya ini untuk investasi yang masuk di triwulan ketiga, memang Jakarta masih mendominasi, kurang lebih 71,4 triliun, kemudian disusul Jawa Barat 56,6 triliun, Jawa Timur, Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah ini cukup menarik, 38,8 triliun, dan juga Banten 25,2 triliun. Jadi ini sebarannya berdasarkan top lokasi di 2024 ini. Ya, tentunya ini salah satu nanti kita beritahu karena adanya program hilirisasi yang berjalan sangat baik. Nah, Pak,
mungkin bisa dijelaskan dan kita akan lihat bersama Bapak Ibu bagaimana sih di Sulawesi Tengah, karena ini ada datanya nih. Nah, ini dia Pak, bagaimana sektor-sektor untuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, ini adalah sektor-sektornya. Kenapa Sulawesi Tengah ini meningkat? Kalau kita lihat adalah industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin, 24,3 triliun. Kemudian industri kimia dan farmasi, pertambangan, industri mineral dan logam, dan juga transportasi, gudang dan telekomunikasi. Tapi kalau kita lihat daerahnya, inilah tiga daerah utamanya memang masih sangat didominasi oleh Kabupaten Morowali, baru Morowali Utara, Banggai, Palu, dan juga Parigi Mutong. Kalau itu dari top lokasi, kita akan lihat ya Pak, bagaimana top negaranya. Ya, kalau negara, memang Singapura ini sudah 10 tahun terakhir, itu selalu menjadi investor nomor 1 di Indonesia. Nilainya pada triwulan ketiga ini ada 5,5 miliar US dollar. Ini Singapura, kemudian Hong Kong, ya. Hong Kong ini 2,2 miliar dolar. Tiongkok 1,9 miliar dolar, kemudian Malaysia ini 1 miliar dolar, dan kemudian Amerika Serikat 0,8 miliar dolar gitu. Tapi memang yang kita lihat adalah country yang dimana mereka terdaftar gitu. Walaupun mungkin contohnya mungkin Malaysia ini investasinya masuknya dari Malaysia, tetapi sebetulnya dari Lotte dari Korea. Tapi karena terdaftarnya mereka melalui Malaysia, jadi terdaftarnya di kita adalah melalui Malaysia. Itu salah satu contohnya saja. Oke. Nah, kalau itu dari top negara PMA Pak, ini bagaimana rincian realisasi investasi triwulan 3 ini berdasarkan lokasi, sektor, dan negaranya. Jadi kita bisa lihat ya Pak untuk negara-negaranya. Kalau tadi itu top 5, di sini ada 21 Pak. Iya, kalau ini sebenarnya lebih terperinci lagi ya. Iya. Lebih terperinci lagi kalau mau lihat sampai nomor 21, ya tadi sudah saya sampaikan, Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, Amerika Serikat, dan Jepang. Jepang, Korea Selatan, setelah ini konsisten selalu di dalam 10 besar, dan juga termasuk Belanda. Ya, ini investasi dari Eropa, tetapi yang paling tinggi selalu dari Belanda, kemudian baru Inggris, Australia, dan yang lain-lainnya. Nah Pak, biasanya nih banyak yang ingin tahu sektor mana sih yang paling banyak nih dari negara-negara ini masuk. Mungkin bisa ditampilkan kalau kita klik satu persatu. Nah, yang pertama menarik karena tadi Bapak sempat memaparkan terkait dengan Singapura, ini trennya Pak. Ya, nah tadi saya sempat menyinggung sedikit ya. Nah, ini kalau kita lihat trennya ini diambil dari kuartal ketiga 2021 ini. Ini kalau kita lihat angkanya dari 2,5 miliar naik ke 3,8, naik ke 4,4 ini per quarter, dan alhamdulillah sekarang di 5,49 miliar dolar. Jadi memang trennya selalu menunjukkan tren yang positif. Nah, ini paling penting buat kita gitu ya. Oke, baik. Sedangkan kalau ini dari sebaran untuk sektor-sektornya ya Pak? Ya, kalau ini sektor-sektornya dari triwulan ketiga ini lebih terperinci lagi. Jadi ini kembali lagi trennya ini semua alhamdulillah positif ya. Kalau kita lihat dari transportasi, gudang dan komunikasi, ini yang nomor satunya, ini trennya positif. Ini sampai dengan ini juga dari industri. Kalau dari transportasi tadi 27,6 triliun, ini dari industri mungkin di 12,3 triliun. Coba diklik deh. Bukan, next. Nah, ini industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatan. Jadi saya mau kasih lihat, memang trennya positif. Ya, ini agak plateau sedikit, tapi kebanyakan itu adalah investasi yang meningkat. Ya. Dan ini menarik nih Pak, terkait dengan hilirisasi. Karena ini banyak sekali membicarakan terkait dengan hilirisasi dan kaitannya dengan investasi dan realisasinya untuk triwulan 3 tahun 2024 Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kita meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia. Dan yang penting sekali lagi, karena dengan hilirisasi ini value added dari barang-barang kita itu, manufacturingnya ataupun value added produknya ada di kita, ada di Indonesia. Dan produk turunannya yang paling penting juga apa? Kembali lagi menciptakan lapangan pekerjaan. Ini adalah hilirisasi yang sudah dilakukan dari smelter. Contohnya ini didominasi memang oleh nikel, tembaga, boksit. Kalau kita lihat dari smelter ini 56,6 triliun,
kehutanan itu mencapai 9,22 triliun, CPO atau oleochemical 20,49 triliun, petrochemical 4,26 triliun, baterai kendaraan listrik ini 0,8 triliun, dan kita lihat ini akan meningkat ke depannya karena sudah ada beberapa investor juga yang sudah ongoing discussion sama kita dan on the final stage. Jadi mudah-mudahan investasi di baterai kendaraan listrik kami meyakini akan meningkat cukup signifikan ke depannya. Ya, jadi total nilai investasi hilirisasi adalah 91,51 triliun untuk triwulan 3 atau 21,2%. Kami melihat angka ini nih cukup konsisten gitu, baik secara 3 bulanan, secara 1 tahunan maupun secara 5 tahunan itu konsisten selalu di atas 20%. Jadi kontribusi hilirisasi kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan juga oleh timnya ini kita lihat hasilnya sudah sangat konkret, sangat positif, sehingga kebijakan hilirisasi ini kita akan terus lanjutkan di bidang-bidang lainnya sehingga kembali lagi value added produknya kita bisa menikmati dan penciptaan lapangan pekerjaan bisa kita tambah secara terus-menerus. Nah ini dia Pak, perkembangan realisasi investasi berdasarkan yang paling banyak ditunggu adalah manufaktur Pak. Bagaimana nih Pak untuk triwulan 3? Oke, ini untuk ini kelihatan nggak? Agak kecil ya tulisannya, mohon maaf ya. Tapi saya bacain aja. Jadi perkembangan realisasi investasi berdasarkan sektor primer, manufaktur serta infrastruktur dan jasa triwulan ketiga 2024. Jadi kalau kita lihat ini triwulan pertama, ini triwulan kedua, ini triwulan ketiga. Jadi ini adalah breakdown-nya baik secara percentage. Mungkin saya ke triwulan 3. Untuk totalnya itu adalah 431,5 triliun, yang dimana kue paling besarnya memang ada di infrastruktur dan jasa kurang lebih 42% atau 181 triliun, baru manufacture 41,4% atau 178,7 triliun, baru primer 16,6% atau 71,8 triliun. Ya, emang mohon maaf nih angkanya agak kecil. Jadi tadi saya bacakan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat dari triwulan 1, 2, dan 3 ini terus tumbuh ya Pak ya? Iya, kalau kita lihat kembali lagi ya ini cukup tumbuh memang secara gradual ya, dan yang paling penting tuh kita lihat trennya adalah selalu meningkat gitu ya. Jadi karena dengan trennya meningkat tentunya ini membangun kepercayaan para investor dalam maupun luar negeri untuk terus berinvestasi karena iklim investasi kita yang makin baik, yang makin makin kita perbaiki ke depannya, dan ini salah satu buktinya. Oke. Oh, dan dari sini penyerapan tenaga kerja mungkin ini tadi sudah ada. Ini hanya perbandingan saja penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari setiap triwulan ini. Ini triwulan kalau kita lihat memang trennya meningkat, kecuali hanya di triwulan keempat 2023, tetapi secara average ini peningkatannya kembali lagi cukup stabil dan sekarang mencapai angka 650.172 orang di triwulan ketiga. Baik Pak, jadi kalau kita lihat untuk realisasi investasi di triwulan 3 tahun 2024 ini tercatat di 431,5 triliun, kemudian bagaimana hilirisasi ini realisasinya mencapai 91,51 triliun, dan ini juga mampu menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya Pak, kami persilakan untuk paparan bagaimana periode dari Januari hingga September 2024. Oke, terima kasih. Kalau tadi kita paparkan mengenai triwulan ketiga 2024. Nah, kalau ini lebih pada dari Januari ke September 2024. Ya. Jadi ini lebih dalam jangka waktu 3 quarter berarti itu. Realisasinya alhamdulillah tercapai 1.261,4 triliun atau meningkat hampir 20% year on year-nya. Jadi kalau kita lihat ini kita sesuai dengan target untuk mencapai realisasi investasi kurang lebih 1.650 triliun pada akhir tahun 2024 ini. Jadi kita we are on target karena ini sudah mencapai 76,4% dari target presiden. Kalau kita bicara target Renstra, ini udah lewat nih justru nih.
sudah lewat, alhamdulillah sudah lewat 101,8% dari target Renstra, tapi target dari Bapak Presiden yang meningkatkan waktu itu kita inline di 76,4%. Jadi angka yang sangat penting. Dan kembali lagi, ini penyerapan tenaga kerja yang tercipta selama 3 triliunan itu adalah 1.875.214 orang. Ini positif ya Pak? Sangat-sangat positif. Ini saya mungkin secara singkat seperti yang sama tadi ya, Jawa, luar Jawa, angkanya kurang lebih hampir sama, 50% ya. Tapi kalau kita lihat justru luar Jawa lebih banyak sedikit ya. Walaupun dalam year on year peningkatan di Jawanya ini meningkat lebih banyak 23,5% dibandingkan 16,3%. Tetapi secara keseluruhan luar Jawa ini kontribusinya slightly lebih tinggi dari Pulau Jawa. Ya. Ini juga hampir sama juga kalau ini penanaman modal asing dan dalam negerinya. Kalau penanaman modal asing ini kontribusinya 51,9% atau 654,4 triliun. Kalau year on year-nya 16,9%, PMDN-nya adalah 48,1% dengan perincian 607 triliun rupiah dan peningkatan 23%. Saya rasa ininya juga kalau kita lihat hampir tidak banyak berubah ya. Paling banyak investasinya adalah dari industri logam dasar, barang logam bukan besi dan peralatan. Kedua, transportasi gudang dan telekomunikasi. Ketiga, pertambangan. Keempat, perumahan kawasan industri perkantoran. Dan 5, jasa lainnya. Mungkin angka-angkanya bisa dilihat di sini, tapi yang paling penting kita hanya mau menggambarkan bahwa ini urutan selama 9 bulan di dalam tahun 2024 ini. Oke, sekarang kita akan kembali lihat bagaimana sih dengan lokasi dari PMA dan PMDN untuk periode Januari hingga September 2024 nih Pak. Kalau dilihat urutannya hampir sama ya. Iya. Jadi perkiloan ini urutannya hampir sama. Nomor 1 DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Timur, keempat Sulawesi Tengah, kelima itu Banten. Dan ini realisasi investasinya dari Januari sampai September 2024. Nanti breakdownnya kita bisa berikan juga lebih detailnya. Atau kita mau lihat langsung atau mau lihat sedikit mungkin kalau untuk yang DKI Jakarta. DKI Jakarta boleh. Kita tampilkan untuk DKI Jakarta ada beberapa sektor Pak. Ya, kalau 5 besar sektor provinsi di DKI Jakarta ini adalah yang pertama nih transportasi gudang dan telekomunikasi kurang lebih 43 triliun. Jasa lainnya 14 triliun, perdagangan dan reparasi 10,2 triliun. Perumahan dan kawasan industri 6,4 triliun, konstruksi 6,1 triliun. Dan memang terkonsentrasi masih banyak di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ini mencapai 95,39 triliun, disusul Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Utara, kemudian Jakarta Timur, baru Jakarta Barat sebesar 15 triliun. Oke, kalau itu dari sektor-sektor dan di DKI Jakarta yang masih ini sebagai top contohnya aja. Ya. Negara kalau kita lihat susunannya hampir sama, cuma mungkin tadi Amerika Serikat di urutan kelima, tetapi kalau secara 1 tahun ini Singapura 14,4 miliar di urutan pertama, kemudian disusul oleh Hong Kong 6,1 miliar, Tiongkok 5,8 miliar, US 2,8 miliar dan juga Malaysia 2,7 miliar. Ini dari 5 besarnya, tapi kalau kita lihat secara lengkapnya ya ini ada di sini. Sesudah Malaysia adalah Jepang, Korea Selatan, Belanda, Kepulauan Virgin Inggris dan juga negara Inggris, Australia dan yang lain-lain. Ini lebih detailnya lagi kalau mau dilihat. Mudah-mudahan sih angkanya cukup besar ya. Kebaca nggak angkanya? Oh kan bisa di zoom ya, jadi oke lah. Kita mau lihat gimana Pak per sektornya? Oke, kita ambil mungkin kenapa? Mau Tiongkok? Mau yang mana? Terserah. Tiongkok boleh kita Oke. akan lihat ya Pak. Oke, ini dia Pak untuk data terkait. Oke, untuk Tiongkok ini kita lihat yang pertama adalah industri logam dasar ya, barang logam dan bukan mesin. Jadi ini yang pertama
kemudian baru kedua kimia dan farmasi. Tapi kalau dilihat memang di yang pertama ini angkanya cukup signifikan, ya, hampir 2,9 2.934 juta US dollar, baru 888 juta US dollar, dan baru yang lainnya yang terkecil adalah 5 besar ini adalah seperti ini. Gitu. Ini adalah bagaimana rincian realisasi investasi dari periode Januari sampai September. Tadi kalau dari Tiongkok, dari industri logam dasar, barang logam, dan juga bukan mesin. Nah, selanjutnya Pak, ini yang masih ditunggu-tunggu oleh media dan juga berbagai masyarakat terkait dengan realisasi investasi di bidang hilirisasi. Untuk sepanjang tahun 2024, bagaimana nih Pak? Kembali lagi sebelum, kalau kita lihat ini, saya mau garis bawain yang ini nih, total nilai realisasi investasi. Ini kalau kita lihat persentasenya hampir sama dengan yang ke triwulan 3 tadi. Jadi memang ingin saya sampaikan ini konsisten ya. Lebih dari 20% kontribusi dari hilirisasi yang pada Januari sampai September 2024 adalah 272,91 triliun. Jadi angka ini angka yang kontribusi yang cukup signifikan dari total investasi kita. Ini kembali lagi breakdownnya dari smelter, nikel tetap yang paling besar, dilanjutkan tembaga, bauksit, dan timah tentunya. Kalau kehutanan, pulp and paper, kontribusinya 33,72 triliun, CPO atau electrochemical 44,9 triliun, petrochemical 17,46 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik ini baterai khususnya 6,86 triliun. Tapi totalnya adalah 272,91 triliun. Jadi angkanya cukup konsisten ini kalau kita lihat. Ya, karena kan tadi sebelumnya juga di kisaran 20 dan saat ini juga masih di 21,6% dari total realisasi. Ya. Nih Pak, selanjutnya perkembangan realisasi investasi yang berdasarkan sektor Pak. Ya, ini kembali lagi nih angkanya agak kekecilan. Mudah-mudahan bisa di zoom ya. Kalau dari Januari per September tadi disampaikan total investasinya adalah yang masuk selama 3 triwulan 1.261,4 triliun. Tapi kalau kita lihat trennya memang dari tahun ke tahun ini selama 4 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang secara average mungkin ya 18 sampai 20% ya. Dari 1,27 ke 1,1400, nanti insya Allah pada akhir tahun kita bisa mencapai 1.650 triliun. Ini adalah breakdownnya dari PMA dan juga PMDN ya. Dari PMA dan PMDN sama kontribusinya ini kalau kita lihat pada seluruh tahun ini justru manufaktur ini tetap memberikan kontribusi yang paling besar dari PMA. Kalau dari PMDN kontribusi yang paling besar adalah infrastruktur dan jasa ya, dari infrastruktur dan jasa. Selanjutnya bagaimana dengan tenaga kerja nih Pak untuk penyerapan dan juga penciptaan lapangan pekerjaan? Ya, kalau penciptaan lapangan pekerjaan nih alhamdulillah kalau kita lihat dari Januari sampai September 2024 penciptaan lapangan pekerjaan ini sudah melebihi dari the whole year 2023 ya. Kalau the whole year 2023 itu kurang lebih 1.823.543 orang. Kalau di tahun ini per September sudah tercipta lapangan pekerjaan 1.875.214. Jadi kalau kita lihat perbandingannya saja ini peningkatan dari tenaga kerja yang tercipta itu cukup signifikan, dan lompatan ini kita lihat terutama dari tahun 2002 ke 2023. Oke, jadi untuk tenaga kerja yang diciptakan bahkan untuk dari periode Januari sampai September saja sudah melampaui dari tahun sebelumnya begitu Pak. Dan tadi kita juga melihat bagaimana investasi di luar Jawa yang juga masih lebih besar dibandingkan di Jawa. Artinya ini investor melihat peluang yang baik dan juga pemerataan terjadi begitu Pak di Indonesia ya. Nah, selanjutnya Pak, ini sesuai dengan agenda kita, bagaimana Pak terkait dengan pencapaian realisasi investasi dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo? Oke, kalau mungkin kali ini kita agak berbeda ya, kita menampilkan ada total investasi selama 10 tahun. Kenapa ini 10 tahun? Karena ini adalah masa pemerintahan dari Pak Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir, jadi kita ingin menampilkan juga apa yang kami sudah lakukan selama 10 tahun terakhir ini, terutama dari pencapaian-pencapaian, kemudian dari
penciptaan lapangan pekerjaan, dan bagaimana ini kontribusinya untuk berbagai daerah. Kalau kita lihat memang selama 10 tahun terakhir ini, mungkin kalau ini kita breakdown ya, total investasi 2014 sampai 2019 itu mencapai 3.294,3 triliun rupiah. Tetapi dari 2019 sampai 2024 itu mencapai 5.823,1 triliun. Kalau dua ini kita jumlah, terdapat angka total realisasi investasi selama 10 tahun adalah 9.117,4 triliun. Ini adalah total investasi selama 10 tahun. Dan kalau kita lihat ini chartnya ya, yang merah ini Renstra ya, yang merah ini Renstra, kalau yang biru ini adalah target dari Bapak Presiden. Kalau kita lihat, ya ini targetnya nanti adalah 1.650 pada akhir Desember 2024. Jadi ini adalah kita memberikan gambaran cerminan bagaimana investasi ini meningkat cukup steady, cukup baik, malah sangat baik kalau boleh saya sampaikan, karena ya selama 10 tahun terakhir ini kalau saya bicara dengan para investor dalam maupun luar negeri, karena di kita ini kestabilan baik secara ekonomi, secara politik terutama itu tercipta dengan sangat baik, sehingga kepercayaan dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia ini makin meningkat, karena investasi ini kan ini ya long term commitment. Jadi ya tentunya mereka mengharapkan kestabilan dan juga kedamaian di negara kita ini yang alhamdulillah kita bisa deliver, sehingga terciptalah kepercayaan dari para investor dalam maupun luar negeri. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita ini terus melakukan perbaikan dari segi kebijakan, dari segi policy, dari segi regulasi, dari segi permit, izin dan yang lainnya, sehingga mereka juga merasakan bahwa kita ini terus melakukan reformasi kebijakan-kebijakan. Contohnya adalah reformasi kebijakan secara struktural di dalam Omnibus Law 2020-2021 yang memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan, karena di dalam itu juga adalah tercakup mengenai hilirisasi dan yang lain-lainnya. Kalau itu perkembangan realisasi investasi dalam 10 tahun ini Pak, bagaimana dengan penyerapan tenaga kerjanya? Bisa dilihat di sini mungkin penyerapan tenaga kerjanya selama 10 tahun terakhir adalah ini totalnya nih. 13.836.775 orang. Ini adalah total penyerapan tenaga kerjanya. Dan kalau dilihat dari 2015 ini memang angkanya meningkat secara gradual ya. Dan diharap per Januari sampai September 2024 sudah tercipta 1,8 juta penciptaan lapangan pekerjaan. Tapi total selama 10 tahun inilah angkanya 13.836.775 orang. Oke. Selanjutnya nih Pak, bagaimana dari sektor primernya, manufaktur dan juga infrastruktur serta jasa Pak? Oke. Di sini adalah perkembangan realisasi investasi 10 tahun berdasarkan sektor. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya ada dibagikan, kita lihatnya bagian 3 nih. Infrastruktur dan jasa, manufaktur dan juga primer. Memang kalau kita lihat pertumbuhan dari sektor manufaktur selama 10 tahun terakhir itu kurang lebih 15,5% dari sektor manufaktur. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ini mungkin breakdownnya ya untuk lebih terperincinya lagi dari manufaktur totalnya ini justru yang paling besar selama charge-nya ya relatif hampir sama ya dengan jasa. Tapi kalau kita lihat ini yang merah ini nih manufaktur nih. Jadi pertumbuhannya juga cukup tinggi ya. Memang yang primer yang masih perlu kita dorong lagi agar meningkat pertumbuhannya ke depannya.
Oke, baik. Dan ini adalah terkait bagaimana tren realisasi investasi dalam 10 tahun, Pak. Tadi juga sudah disampaikan kalau dari Januari sampai September seperti apa, triwulan 3 seperti apa. Nah, ini bagaimana, Pak? Perbandingan antara Jawa dan juga luar Jawanya nih, Pak. Ini mungkin slide terakhir ya. Ini slide terakhir. Kembali lagi kita hanya memberikan gambaran bahwa investasi selama ini trennya selama 10 tahun terakhir ini kita lihat tadinya lebih terkonsentrasi di Jawa dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19 dan terjadi mungkin di 2020, 2021, 2022 dan 2024 ini terjadi shifting perubahan yang dimana justru di dalam di luar Jawa lebih meningkat, lebih pesat dibandingkan oleh di dalam Jawa. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya peningkatannya ini seiringan ya, peningkatannya seiringan. Jadi pada akhirnya kalau boleh saya sampaikan kembali di tahun 2023 ini memang dan juga di kuartal ini investasi ke dalam di luar Jawa ini lebih meningkat selama boleh dibilang 3 tahun terakhir ini. Inilah tadi bagaimana paparan realisasi investasi dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan Pak Menteri, kita saat ini akan menyaksikan cuplikan video bagaimana dalam 10 tahun ini realisasi investasi di dalam negeri, Pak. Dan langsung saja, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan video 10 tahun realisasi investasi pada periode Alhamdulillah daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Ini penting karena ranking daya saing kita di dunia dari yang sebelumnya 44 melompat ke 34, kemudian sekarang melompat lagi ke angka 27. Ini yang patut kita syukuri karena dari sinilah kita tahu di posisi mana kita berada. Dan yang dinilai dari kita, kenaikan utama daya saing Indonesia itu karena pemerintahan, karena dunia usaha, dan karena ekonomi kita. Karena undang-undang cipta kerja kita mengalami peningkatan 8. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, banyak prestasi yang telah diperoleh selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Salah satunya adalah capaian realisasi investasi dalam 10 tahun. Berikut ulasan selengkapnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilarikan ke rumah sakit akibat dehidrasi yang dipicu oleh gelombang panas. Kantor Netanyahu mengatakan pria berusia 73 tahun itu dirawat di rumah sakit Sheba, dekat kediaman pribadinya setelah mengalami pusing dan akan menginap di sana. Dalam sebuah video dari rumah sakit, Netanyahu yang tersenyum mengatakan dia berlibur pada Jumat di Laut Galilea dengan suhu mencapai 38 Celcius. Media Israel mengatakan dia sepenuhnya sadar dalam perjalanan ke Sheba dan dia masuk ke ruang kawat darurat. Tidak ada prosedur yang diberlakukan untuk menyatakan dia tidak mampu atau menentukan siapa yang mungkin menggantikannya. Sebelumnya, saat Perdana Menteri Ariel Sharon terkena stroke pada tahun 2006, dia digantikan oleh wakilnya Ehud Olmert. Kantor Netanyahu mengatakan dia dirawat atas rekomendasi dokternya setelah mengeluh pusing ringan. Adapun pemimpin terlama Israel itu sedang berada di tengah krisis domestik dengan protes terhadap dorongan koalisi agama nasionalisnya untuk reformasi peradilan sebelum parlemen bubar untuk musim panas pada 30 Juli. Kehebohan itu telah berkontribusi pada ketegangan dalam hubungan dengan Amerika Serikat seperti halnya gelombang kekerasan Israel dan Palestina dan kemajuan dalam program nuklir Iran. Pertama kali terpilih ke jabatan puncak pada tahun 1996, Netanyahu sangat dinamis dan terpolarisasi. Dia mempelopori revolusi pasar bebas di Israel sambil menunjukkan ketidakpercayaan terhadap perdamaian yang didukung internasional dengan Palestina dan negosiasi kekuatan dunia untuk menghentikan program nuklir Iran.
Dengan ratusan tentara cadangan mengancam untuk tidak mengindahkan perintah panggilan sebagai protes atas reformasi pemerintah, Channel 13 Israel pada Rabu menayangkan audio Netanyahu yang berteriak dalam sesi kabinet bahwa pembangkangan seperti itu tak terbayangkan. Kritikus khawatir rencana perombakan yudisial bertujuan mengekang independensi pengadilan oleh Netanyahu yang diadili atas tuduhan korupsi yang dia bantah. Dia mengatakan reformasi akan menyeimbangkan cabang-cabang pemerintahan. Sementara itu, unjuk rasa besar-besaran masih melanda Israel. Bukan hanya ribuan warga, ratusan personel militer cadangan juga turut bergerak melawan pemerintah. Ini terkait reformasi yudisial yang dibahas di parlemen pekan ini, upaya yang menurut warga melemahkan peradilan itu diinisiasi pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mengutip Reuters Rabu 19 Juli 2023, ratusan perwira militer negara itu memutuskan untuk tidak bertugas. Beberapa personel militer cadangan juga tergabung di dalamnya. Reformasi yudisial di Israel sendiri terkait pengesahan RUU Peradilan menjadi undang-undang. Aturan itu dimaksudkan untuk melarang hakim membubarkan atau memperdebatkan tindakan pemerintah dan menteri berdasarkan kewajaran mereka. Koalisi PM Benjamin Netanyahu berharap RUU itu ditandatangani menjadi undang-undang pada akhir bulan. Namun, hal ini mendapatkan pertentangan yang luas di tubuh masyarakat. Sementara itu, ribuan orang masih memenuhi kota-kota Israel, termasuk Tel Aviv, mengutip AFP. Para pengunjuk rasa memblokir setidaknya setengah lusin jalan raya, menggelar demonstrasi di stasiun kereta api utama dan memasuki Bursa Efek Tel Aviv, seraya melemparkan uang kertas palsu sebagai simbol korupsi. Juru bicara gerakan protes, Josh Drill, mengatakan tekanan pada pemerintah akan berlanjut. Massa akan melakukan tindakan pembangkangan sipil meski tanpa kekerasan. Dilaporkan pula pemerintah Israel mengerahkan petugas polisi dengan menunggang kuda dan menggunakan meriam air untuk membubarkan beberapa pengunjuk rasa yang memblokir jalan pada malam hari, setidaknya 45 orang ditangkap. Sebelumnya ancaman resesi juga muncul karena protes ini. Israel diperkirakan akan ditinggalkan investor karena situasi dalam negeri yang tak kondusif. Suhu di Israel di bulan Juli lagi panas-panasnya. Sampai-sampai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus dilarikan ke pusat medis Sheba Tel Aviv pada Sabtu 15 Juli 2023. Loh, kenapa tuh ya? Perdana Menteri Israel itu diduga dehidrasi akibat cuaca panas ketika berlibur ke Danau Galilea bersama istrinya. Waktu itu, cuaca di sana sampai 40 derajat Celcius. Netanyahu mengeluh pusing sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Namun, hasil cek kesehatan Netanyahu dinilai tim medis baik dan normal. ראש הממשלה נתניהו סיים סדרת בדיקות, נמצא במצב מצוין. מבחינתנו, סיומן של כלל הבדיקות שבוצעו, כולל בדיקות המעבדה, סיבת האשפוז היא התייבשות. ליבו תקין לחלוטין, ללא שום ממצא, הוא ישוחרר לביתו כבר בשעות הקרובות. הצוות הרפואי החליט לבצע סדרת בדיקות מקיפות ושגרתיות שמתבצעות בהכרה מלאה, כולל בדיקה חשמלית של הלב. כולן יצאו תקינות לחלוטין. בשום שלב לא הבחנו הפרעה כלשהי בקצב הלב. לצורך המשך מעקב שגרתי החלטנו להשתמש באולטר תת-עורי, כפי שנהוג במצבים מסוג אלו, כדי לאפשר לצוות המקצועי הרפואי הצמוד של ראש הממשלה להמשיך במעקב שוטף. Ia juga sempat merilis pernyataan video dari rumah sakit pada Sabtu malam. Dalam video itu, Netanyahu cerita kalau ia baru saja berlibur ke Danau Galilea di bawah sinar matahari tanpa topi dan juga air. Sehingga, ia mengatakan kalau mengalami dehidrasi. Ia juga berterima kasih atas perhatian masyarakat juga tim medis yang sudah memeriksa kesehatannya. Gak cuma itu, Netanyahu juga menyarankan masyarakat untuk lebih banyak minum air agar tidak dehidrasi. Netanyahu hanya sehari menginap di rumah sakit. Dia sudah boleh keluar dari rumah sakit pada Minggu 16 Juli 2023. Untuk kali kedua dalam 8 hari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masuk ke rumah sakit. Yang pertama pada Sabtu 15 Juli 2023 karena pusing dan dehidrasi. Kemudian ia kembali masuk ke rumah sakit pada Minggu 23 Juli 2023 untuk operasi pasang alat pacu jantung.
Tindakan medis Netanyahu itu berlangsung 1 hari jelang pemungutan suara terhadap proposal kabinet Netanyahu untuk melakukan reformasi hukum Israel yang memicu gejolak politik di negara tersebut. Pemungutan itu dijadwalkan berlangsung Senin 24 Juli 2023. Sebelum operasi, Netanyahu melalui sebuah video menyampaikan perkembangan kondisinya. Ia bahkan berharap bisa langsung kembali beraktivitas mengingat ada agenda penting di hari Senin 24 Juli 2023. השעה עכשיו חצות 43 על אף התאורה, ואני רוצה לעדכן אתכם במה שעומד להתפתח. לפני שבוע שמו לי מכשיר ניתוב, המכשיר הזה צפצף הערב ואמר שאני צריך לקבל קוצב לב. ואת זה אני צריך לעשות עוד הלילה. אני מרגיש מצוין, אבל אני מקשיב לרופאים שלי. עד לדקות האחרונות אני מדבר עם עמיתי, עושים את הסידורים להמשך, מקווה שתושג הסכמה, אבל בכל מקרה, הרופאים אומרים לי שאני אהיה חופשי, אחרי הצהריים כבר אשתחרר מבית החולים, אוכל להגיע לכנסת להצבעה. תודה לכם. Meski kondisi Netanyahu harus sampai pakai alat pacu jantung, demo di Israel terus bergejolak. Sejak Maret 2023, Israel dilanda krisis politik dan unjuk rasa berkepanjangan setelah Netanyahu berencana mereformasi hukum. Protes itu semakin membara jelang pemungutan suara terhadap proposal kabinet Netanyahu untuk melakukan reformasi hukum Israel. Ratusan ribu warga turun ke jalan di seluruh penjuru Israel menyuarakan protes mereka dan mendesak pemerintah untuk menghentikan reformasi hukum tersebut. Desakan untuk menghentikan reformasi hukum tak hanya disuarakan warga dan para aktivis Israel. Lebih dari 100 pensiunan pejabat keamanan hingga mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak juga menolak ambisi reformasi hukum Netanyahu. Para pengunjuk rasa itu menilai rencana reformasi hukum itu hanyalah kedok untuk kepentingan pribadi. Di tengah memanasnya situasi perang antara Israel dan Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan jatuh sakit. Tak hanya Netanyahu, sejumlah staf yang bertugas di kantor parlemen Israel juga terkena flu berat sejak akhir minggu ini. Informasi ini mencuat setelah media lokal mengungkap bahwa Netanyahu sedang mendapatkan perawatan. Dikutip dari tribunnews.com, PM dirawat karena penyakit influenza yang dideritanya. Dikarenakan sakit, Netanyahu telah membatalkan seluruh agenda dan jadwal kunjungan penting, termasuk 2 pertemuan tatap muka yang diadakan pada Minggu 3 Maret dan Senin 4 Maret 2024 guna membahas persiapan invasi selama Ramadan. Banyak pihak menilai bahwa isu sakitnya PM Netanyahu karena pimpinan tertinggi di Israel ini tengah berusaha menghindari diskusi. Diskusi yang dimaksud mengenai rencana keamanan di Temple Mount atau Kompleks Masjid Al-Aqsa selama Ramadan 2024. Sementara itu, pihak lain menyebut bahwa penyakit flu Netanyahu hanya dalih agar bisa mengambil cuti untuk merayakan ulang tahun pernikahannya bersama istrinya Sarah. Merespon munculnya isu miring terkait kesehatan PM Benjamin Netanyahu, kantor parlemen Israel akhirnya buka suara. Kantor Perdana Menteri langsung menolak berita palsu mengenai kesehatan PM Netanyahu dan bersikeras bahwa ia telah tertular flu musiman. Itu tadi 4 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah sejumlah pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara lain. Menurut Dr. Soekarno. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.